diet atau prinsip gizi seimbang yang aslinya tuh kayak gimana. Sebenarnya kita nggak perlu jauh-jauh nih mikirin ngikutin tren gitu ya, diet yang keren tuh yang kayak gimana. Itu tuh semua udah diatur di Kemenkes loh. Jadi peraturan dari Kementerian Kesehatan Indonesia memang sudah mengeluarkan yang namanya prinsip gizi seimbang. Kalau kalian pernah dengar dulu tuh zaman kita kecil, kita suka banget tuh dikenalin namanya 4 sehat 5 sempurna. Oke, balik lagi ke 4 sehat 5 sempurna. Iya, nah tapi sekarang tuh udah gak zaman. Jadi kita udah ganti sistemnya, ini namanya prinsip gizi seimbang. Selamat pagi, apa kabar nih? Semoga tetap sehat-sehat aja ya. Nah, berjumpa lagi dengan saya Melisa, dan hari ini aku nggak sendirian, aku ditemani teman aku yaitu Cheryl. di Yowis, yuk waktunya Indonesia Sehat. Nah, hari ini kita juga kedatangan bintang tamu spesial nih, itu Kak Angel. Halo Kak Angel. Halo Kak, apa kabar? kabar baik. Halo Sheryl. Jadi topik apa yang bakal kita bahas hari ini sama Kak Angel nih Mel? Oke, jadi topik kita pada pagi ini tentunya sangat menarik banget nih Sherry dan Sobat Advance di rumah. Kita akan membahas seputar tentang diet. Tapi bukan diet yang sembarangan ya. Dan juga kita akan mendapatkan berbagai informasi mengenai cara menaikkan berat badan secara ideal ya dengan Kak Angel pada pagi hari ini. Jadi untuk Sobat Advance yang pengen diet ya, yang pengen naikin berat badan, wajib banget untuk nonton Yowis sampai selesai karena banyak banget informasi penting dan berguna banget. Oke, Kak Angel, langsung aja nih ya kita Q&A langsung ya, kita langsung ke pertanyaan pertama. So, sebenarnya apa sih arti diet itu sendiri? Nah, jadi tuh diet itu kan biasa suka disalah kaprah sama orang ya. Kalau orang mau turunin berat badan bilangnya lagi diet nih gitu. Padahal sebenarnya diet itu tuh tidak selalu menurunkan berat badan. Jadi kita menaikkan berat badan pun hitungannya tetap diet. Karena diet itu sendiri adalah artinya pengaturan pola makan. Baik kepada orang yang normal atau kepada dalam kondisi sakit, diet itu adalah pengaturan pola makan pada dasarnya, seperti itu. Oke, jadi kata kunci yang aku dapat ini berarti diet itu sama dengan pola makan, mengatur pola makan ya. Mengatur pola makan. Oke, dari jenisnya pun kayak yang Kak Angel bilang kan ada mengatur pola makan ya. Nah, tapi diet yang kita ketahui nih yang khususnya buat menurunkan berat badan itu tuh kayak banyak banget jenisnya, yang kayak diet karbo, diet gula dan lain sebagainya ya. Nah, sebenarnya diet yang sehat itu seperti apa? Apakah itu tergolong diet yang sehat atau enggak sih? Nah, sebenarnya kalau kita lihat sekarang tuh sebenarnya lebih dari 10 ya kalau disebutin tuh nggak cuma diet karbo, diet gula dan lain-lain. Banyak banget, tapi yang balik lagi diet itu benar atau enggak, kita harus lihat pada dasarnya itu seperti apa sih diet atau prinsip gizi seimbang yang aslinya tuh kayak gimana. Sebenarnya kita nggak perlu jauh-jauh nih mikirin ngikutin tren gitu ya, diet yang keren tuh yang kayak gimana. Itu tuh semua udah diatur di Kemenkes loh. Jadi peraturan dari Kementerian Kesehatan Indonesia memang sudah mengeluarkan yang namanya prinsip gizi seimbang. Kalau kalian pernah dengar dulu tuh zaman kita kecil, kita suka banget tuh dikenalin namanya 4 sehat 5 sempurna. Oke, balik lagi ke 4 sehat 5 sempurna. Iya, nah tapi sekarang tuh udah gak zaman. Jadi kita udah ganti sistemnya, ini namanya prinsip gizi seimbang. Nah, the best diet yang kita bisa lakuin itu sebenarnya sudah diatur semua tuh di prinsip gizi seimbang. Nah, apa aja sih kalau aku boleh bahas ya? Ya, boleh banget dong, boleh. Prinsipnya apa aja ya? Jadi dulu itu kan kita tahunya dalam satu porsi kita makan harus ada nasinya, ada sumber protein hewani, nabati, sayur sama susu. Benar ya, kalau sempurna dikasih susu. Nah, kalau di prinsip gizi seimbang kita nggak mengenal lagi tuh istilah-istilah kayak gitu. Jadi modelnya itu dia seperti tumpeng, bilangnya seperti tumpeng. Bayangin tumpeng itu kan dari bawah lebar ke atas itu semakin mengerucut ya. Nah, di bagian paling bawah, di pilar paling bawah itu tuh kita mengatur yang namanya sumber karbohidrat. Jadi sumber karbohidrat kita kenapa di paling bawah, karena memang dia itu sumber energi. Porsinya dalam satu hari itu kita bisa 3-5 porsi. Karbohidrat only. Tapi 3-5 porsi itu dibagi dalam beberapa kali makan pastinya. Jadi bukan mau piring nasi. Bukan. Langsung dalam satu hari. Itu dalam satu hari. Jadi itu kita bagi-bagi di dalam makan pagi, makan siang, dan makan malam, atau mungkin ada snack, itu kita akan bagi dalam satu kali makan dalam satu hari. Nah, kalau kamu lihat juga di prinsip gizi seimbang di tumpengnya itu gambar tuh macam-macam. Jadi memang di Indonesia ini tuh kita mau encourage masyarakatnya itu
nggak selalu makan karbo itu dari nasi. Nah ini nih yang masih suka salah kaprah bagi orang-orang Indonesia. Jadi kalau mau makan mau makan karbohidrat, nyarinya nasi. Padahal di gizi seimbang sudah diajarkan tuh ada namanya singkong, ada namanya kentang, ada namanya mie. Jadi kita bisa mengganti sumber karbohidrat kita tuh dengan beragam kayak gitu. Itu di pilar paling bawah. Naik ke atas itu tuh pilarnya sayuran sama buah-buahan. Jadi sayur sama buah-buahan tuh kayak dia dibagi dua gitu. Sebelah sininya tuh sayur-sayuran dan di sebelah kanannya tuh dia buah-buahan. Kira-kira nih menurut Melisa sama Sheryl, sayur sama buah mana sih yang lebih banyak? Seratnya apa namanya nih? Oh enggak, disuruhnya kira-kira. Disuruhnya. Kalau disuruhnya kira-kira tuh lebih banyak mana sih sayur sama buah? Kayaknya buah deh. Kayaknya buah. Kalau Sheryl? Kayak buah juga sih. Buah juga, tapi ternyata salah. Justru makan sayur kalau Oke. gitu. Nggak suka sayur. Lebih dulu makan buah. Iya. Jadi memang kalau di gizi seimbang itu sayur itu jauh lebih banyak porsinya dibandingin buah. Kenapa? Karena di sayur-sayur itu kalau di gizi seimbang dia tuh diatur sekitar 3 sampai 5 porsi. Sedangkan kalau buah tuh cuma 2 sampai 3 porsi. Nah, pertanyaannya kenapa sih? Kok bisa sih sayur lebih banyak ya dibandingin buah? Pertama, karena buah itu kita mengandung gula alami pastinya, mengandung gula alami. Sedangkan kalau sayur-sayuran, dia memang tidak mengandung gula, ya sedikit lah mengandung karbohidrat tapi sedikit, tetapi dia ada namanya mineral. Karena dia dari tanaman ya, dari tanah ada mineral. Terus kedua dia punya serat, yang memang sangat bagus dan sangat memiliki segudang manfaat nih untuk tubuh kita. Nah, makanya kenapa kita tuh dianjurkan banget nih untuk memakan lebih banyak sayur daripada memakan buah. Tetapi bukan artinya banyak makan sayur terus nggak dimakan buahnya. Jadi emang secara porsi tetap makan dua-duanya, tapi porsi lebih banyak di sayur. Seperti itu ya, semoga terjawab. Lanjut lagi ke pilar selanjutnya, ada namanya protein. Nah, protein ini kan ada 2 jenis. Apa aja? Protein ada 2 jenis. Ada dari hewani sama nabati atau dari tanaman-tanaman. Nah, contohnya itu tuh kalau hewani kita bisa dapat dari daging-dagingan, ayam, sapi, bebek. Terus abis itu kalau misalkan protein nabati, itu kita bisa dapat dari tahu tempe, oncom, itu tuh tergolong protein nabati. Nah, di pilar yang ketiga itu diatur juga tuh makan proteinnya beragam. Makanya kalau kamu lihat gambarnya tuh macam-macam. Jadi gambarnya ada daging, ada susu, ada tempe, tahu, dan artinya apa? Kita di-encourage juga untuk memakan protein yang beragam. Jadi kita tuh dianjurkan jangan makan protein yang ayam, terus dari Senin Minggu ayam, terus harus imbang. Harus imbang. Jadi kita harus bisa beragam juga, kayak gitu Melisa sama Sheryl. Nah, yang paling bagus adalah di Kementerian Kesehatan sekarang peraturannya itu paling atas karena bentuknya tumpeng ya. Paling atas itu tuh dia mengatur yang namanya garam, gula, dan lemak. Nah, ini tuh yang menurut aku penting banget nih. Ini juga bagus banget loh informasinya buat kawan advance bahwa apa? Garam, gula, dan lemak ini tuh menjadi momok yang benar-benar bikin penyakit di zaman sekarang kayak gitu ya. Kebanyakan gula jadi diabetes, kebanyakan garam jadi darah tinggi, kebanyakan lemak jadi stroke kan. Hidup ini kayaknya ribet banget. Yes, betul. Makanya kenapa di situ tuh diatur di tumpeng paling atas. Nah, untuk anjurannya sendiri, gula itu di 4 sendok makan per hari. Kalau garam itu sekitar 1 sendok teh per hari. Sedangkan untuk lemak itu 5 sendok makan per hari. 4 sendok makan per hari. 4 sendok makan per hari. Yes. Oke, pedas nggak? Oh, kalau pedas enggak. Jadi yang suka sambal aman. Iya, kalau suka sambal masih tidak diatur di peraturan itu ya. Nah, habis itu makanya tuh diatur di bagian ujungnya itu untuk kita ikuti juga. Nah, terus habis itu di prinsip gizi seimbang selain mengatur makanan tadi, dia juga mengatur namanya aktivitas fisik. Nah, ini yang penting banget nih. Jadi memang kita tuh dianjurkan untuk melakukan yang namanya olahraga atau bergerak sebanyak 30 menit per hari. Gitu, atau bisa juga kamu bikin dalam 1 minggu tuh akumulasi sekitar 150 menit per harinya. Kayak gitu Melisa. Tuh, nah setelah dia ada pilar si aktivitas fisik, dia juga ada namanya beberapa pilar mencuci tangan sebelum makan. Terus kedua, rajin menimbang berat badan, sama minum air 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter per hari. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mau ditanya itu ribet juga ya. Jadi harus seimbang. Bener serius, kayak ada porsinya dan nggak kayak sembarangan gitu ya.
Oke sih, meskipun agak sedikit ribet ya Sobat Advance juga, ini namanya kan ilmu baru ya, aku juga baru tahu ya, mungkin Sherry juga baru tahu ya. Tapi ini bisa jadi salah satu kayak habit baru yang mungkin bisa diterapkan secara perlahan ya. Jadi lebih bisa apa ya, mengatur lah ya, mengatur pola makan tadi yang dibilang pola yang seimbang. Oke, next Sheryl. Nah, sekarang ini tuh dia tuh lagi banyak banget yang trending gitu kan. Nah terus aku tuh punya temen, dia lagi dietnya tuh ketat banget. Jadi kayak sehari misalnya dia cuma minum air doang, terus terus dia nggak mau makan nasi, roti gitu-gitu, jadi dia cuma makan sayur doang kayak gitu. Nah kayak gitu tuh sebenarnya oke nggak sih? Oh iya, aku pernah dengar juga sih itu Sheryl, kayak yang orang diet yang cuman misalnya kayak makan telur satu doang, gitu kan, kayak makan telur. Mungkin Sobat Advance di rumah juga pernah menerapkan diet ini ya, jadi kayak makan telur cuman buat seharian nih, buat kebutuhan seharian, atau mungkin benar-benar nggak makan karbohidrat sama sekali, dan ya batasin banget. Ya bahkan ada yang ekstrim sampai yang cuma minum air putih dicampur garam dan lain sebagainya, yang kayak benar-benar nggak masukin apa-apa ke dalam tubuhnya. Nah itu gimana? Nah kalau kayak gitu tuh sebenarnya kalau dari kacamata ahli gizi adalah hal yang salah, totally salah banget. Jadi kalau Sobat Advance di rumah jangan sampai pernah melakukan hal itu ya. Jangan ditiru. Karena apa? Itu tuh namanya menyiksa diri sendiri. Kalau tubuh itu buat kita namanya beraktivitas, buat metabolisme tuh kita butuh semuanya. Kalau Melissa dan Sheryl, kita butuh karbohidrat, kita butuh protein, kita butuh lemak. Bayangin, kalau bensin kamu cuma kamu isi air putih doang, gimana nggak lemas ya gitu, dan akan berefek jadi jangka panjang. Berefeknya tuh bisa jadi kesehatan ke jangka panjangnya dalam artian ketika kamu hari ini menerapkan diet itu dan kamu misalkan mau kurusin berat badan kayak 10 kilo deh gitu, minum air putih doang. Terus kalau belum nyampe 10 kilo, pokoknya belum berhenti tuh. Nah kalau misalkan dia turun 10 kilonya butuh waktu sekitar 1-2 bulan misalnya, itu tuh bakal efeknya tuh yang kamu lakukan 1-2 bulan bisa jadi manifestasi di 20-30 tahun ke depan dari apa yang kamu lakukan hari ini, kayak gitu. Apalagi kalau kamu lakukan itu di masa remaja, itu tuh kacau banget sih. Karena di masa remaja itu kita tuh lagi developnya. Ini nih yang sana suka salah. Banyak banget ya remaja-remaja zaman sekarang tuh pengen ikut-ikutan, jadi tren diet apa langsung diikutin gitu ya. Padahal mereka tuh lagi di masa pertumbuhan. Dia memang lagi masa-masa golden age-nya untuk bertumbuh. Tapi kita isinya cuma air putih doang, alhasil jadinya hormonnya jadi nggak seimbang, habis itu pertumbuhannya pun juga jadi nggak maksimal, dan akhirnya jadinya manifestasi buat di 20-30 tahun ke depannya baru berasa, oh ternyata waktu gue muda gue salah ngelakuin diet yang udah kita pasti nggak bakal bisa reverse back lagi ya. Kayak gitu. Jadi jangan diet ekstrim lah ya, tetap ikutin. Iya, tetap ikutin yang anjuran yang tadi udah dijelaskan sebelumnya ya. Kalau prinsip gizi seimbang. Prinsipnya gizi seimbang, atau pola makan aja sebenarnya nggak perlu sampai ekstrim kayak begitu ya. Bahkan ada yang sampai masuk rumah sakit loh. Iyalah pasti. Kan? Sampai suntik nutrisi pernah ada kejadian yang kayak gitu juga. Pasti, gitu. Diet ketatnya. Saking diet ketatnya. Oke, ini ada sangkut pautnya juga nih, Kak Angel, dengan yang pertanyaan si Sheryl ini, dengan tipe-tipe diet yang dan lain sebagainya, yang kayak yang dibilang kayak diet ekstrim lah ya, ada sangkut pautnya dengan ini pengaruh nggak sih karena mungkin gizinya nggak seimbang atau apa, jadi tuh dietnya itu cuma yang kayak turunnya cuma seminggu, terus habis itu normal nih makan, terus naik lagi gitu, kayaknya dietnya susah banget, setengah mati banget gitu kan. Terus seminggu kemudian diet turun makan lagi ya, gitu ya. Itu gimana? Nah itu namanya kita kenal namanya diet yo-yo. Jadi diet itu kan gampang naik gampang turun, kayak gitu. Diet yo-yo bilang mereng itu sebenarnya diet yang paling orang nggak mau, karena pasti kita mau turun terus dong. Saya sampai kita dapetin badan yang ideal yang memang kita wah segini oke nih gitu ya. Kita pasti nggak mau naik turun kayak gitu. Nah permasalahannya adalah banyak orang yang tidak menyadari bahwa diet itu tuh kita jalani tuh bukan untuk short term. Salahnya tuh di situ. Oh iya. Jadi maksudnya kayak yang penting gue turun dulu lah berat badannya lah gitu ya. Nah itu tuh ya salah. Padahal adalah diet itu kita harus cari jenis diet yang sesuai yang kita tuh bisa jalan untuk jangka panjang. Sampai kita nanti the rest of our life kita bisa melakukan itu terus menerus, dan itu memang sehat. Untuk tubuh kita tuh bikin lebih maintain dan lebih
bagus juga, jadi lebih optimal gitu untuk performanya dan lain-lain kayak gitu. Jadi itu tuh pasti bisa terjadi. Nah, tapi kenapa sih bisa kayak terjadi? Pertama, penurunan berat badan yang ekstrim. Kayak tadi ya, kalau cuman minum air doang, habis itu makannya cuma sedikit banget, pasti turunnya cepet. Kalau misalkan tadi dia udah turun, terus habis itu kan dia pasti bakal berusaha untuk naikin lagi ke posisi tubuh kita tuh seperti normalnya gitu kan. Jadi makanya kenapa ketika dia udah turun, dia gampang lagi naiknya kayak gitu. Itu pertama karena penurunan berat badan yang terlalu ekstrim, shock ya, badannya shock. Dia akan menyesuaikan sesuai balik lagi ke posisi awalnya. Terus kedua, kita nggak mengenalkan tubuh kita tuh makanan yang benar. Makanan yang benar tuh dalam artian apa? Ketika kita mau nurunin berat badan nih, tadi kalau dia polanya ekstrim, kalau kita polanya nggak ekstrim, dia akan stay. Pelan-pelan dia akan turun. Kalau kita pakai makan yang benar, kalau kita pasti turunin berat badannya dengan atur pola makan, dengan aktivitas fisik, kita bantu juga dengan olahraga, kita gunain lemak-lemak di tubuh kita gitu untuk beraktivitas. Dia turunnya akan pelan-pelan tapi pasti. Gampang naik nggak? Enggak. Gitu. Jadi lebih baik kita turunin berat badannya kita tuh pelan-pelan tapi pasti daripada kita turunnya cepet nih turun 5 kilo terus besokannya baru doa terus langsung langsung lihat bakso di depan kita baru doa langsung naik lagi kan kayak gitu ya. Jadi harapannya memang diet itu tuh kita cari yang pelan-pelan, konsisten, tapi kita juga happy jalaninnya kayak gitu. Jadi harus sabar ya. Bener, sabar. Betul. Jadi daripada buru-buru ataupun yang kayak bikin badan sendiri nyiksa lah ibaratnya diet yang nyiksa gitu kan juga nggak enak ya. Udah susah-susah nih ya kayak Sherry, kita bisa kalau kita diet nih nyiksa badan, contohnya kayak si Kak Angel bilang nih, nanti tiba-tiba habis makan sepiring nasi padang misalnya, jadi mending slow but sure aja gitu. Oke Sobat Advance, kita bakal bahas lebih banyak lagi nih informasi menarik mengenai nutrisi untuk tubuh kita nih. Tapi sebelumnya kita lihat iklan berikut ini ya, tetap di Yowis, yuk waktunya Indonesia Sehat. Hello everyone, welcome to Advance TV, channel yang paling pas buat kalian yang aware banget soal kesehatan. Di sini kalian bakal dapetin update terbaru seputar tips olahraga, fakta-fakta unik, gaya hidup sehat, review produk kesehatan, dan juga sharing seru dari pakar kesehatan secara langsung. Gak cuma itu aja, karena di tiap minggunya akan ada promo produk-produk Advance yang pastinya bakalan murah banget dan bertabur hadiah. Temukan juga segmen kejutan berupa giveaway berhadiah jutaan rupiah. Seru banget kan? Cuma di Advance TV, menjalankan gaya hidup sehat jadi begitu simple and fun. So, tunggu apa lagi? Langsung aja like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya sekarang juga. Dan mulailah gaya hidup sehat bersama Advance TV. Hai Sobat Advance, kembali lagi di Yowis, yuk waktunya Indonesia Sehat. Kita balik lagi nih ke pembahasan kita mengenai diet sama Kak Angel dan juga Melissa. Jadi nih Kak, di depan kita kan udah ada banyak nih, ada buah-buah dan ada yogurt. Nah, aku mau nanya nih, kita mau nanya sih kategori buah yang rendah kalori dan tinggi kalori itu yang mana? Yang bagus buat diet yang mana? Yang kurang mungkin yang mana? Oke, sekarang karena kamu nanya kita minta tebak-tebakan aja deh biar gak terlalu ini ya. Tebak-tebakan deh kira-kira dari 5 buah ya, dari 5 jenis buah di sini yang menurut Cheryl tinggi kalori yang mana sih? Tinggi kalori ya. Melon kali ya, karena manis. Oke, kalau menurut Melissa, yang rendah kalori deh yang mana? Yang rendah ya? Kayaknya karena orang diet kebanyakan makannya apel, aku rasa mungkin apel. Apel ya, berarti apel favorit. rendah kalori ya. Kalau tinggi kalorinya menurut kamu apa? Tinggi kalori menurutku alpukat. Alpukat. Kalau menurut Cheryl tadi yang rendah kalori belum ya, rendah kalori yang mana? Aku sama kayak Melissa, apel. Berarti apel ya. Nah, berarti bagian mana sih yang kalorinya tuh rendah, yang mana yang kalorinya lebih tinggi? Jawabannya kalau untuk yang kalorinya rendah, ini apel. Yeay, benar. Jadi kalau dibandingin emang dari 100 gram Itu benar. Jadi kalau apel sendiri itu memang kalorinya tuh
Tetapi harus perlu diperhatikan juga. Kalau misal jangan mentang-mentang kalorinya kecil, terus makannya juga langsung sekilo atau sekilo sama aja. Jadi tetap memang harus diperhatikan juga. Sebenarnya kalau ngomongin kalorinya yang rendah yang mana dan kalorinya yang tinggi yang mana, buah itu tuh sebenarnya semuanya bagus. Jadi aku agak sedih ya kalau misalnya kita lihat buah tuh cuma lihat dari just numbers dari kalorinya aja gitu. Karena buah walaupun dia tinggi kalori pasti punya banyak manfaat daripada kita makan makanan junk food yang mungkin punya kalorinya sama tapi pastinya kandungan vitamin dan mineral juga pasti lebih rendah ya dibandingkan buah. Nah selanjutnya yang pertama sini aku urutin ya, aku urutin syarat lebih rendah. Habis itu yang nomor 2 itu pear lebih rendah. Terus ketiga sih melon yang aku majuin melon. Habis itu yang keempat pisang. Yang keempat pisang, malah lebih tinggi itu alpukat. Ya berarti bener lagi. Jadi emang alpukat ini dia punya kalori lebih tinggi. Kenapa? Karena memang dia buahnya tuh tinggi lemak. Oke, termasuk mentega juga. Alpukat mentega apapun jenis itu. Jenis alpukat apapun, memang dia tuh punya lemaknya lebih tinggi dibandingin buah-buah lainnya. Tapi perlu digarisbawahi, buah alpukat itu memiliki kandungan lemak yang baik. Jadi memang itu kamu bagus banget, bahkan untuk meningkatkan kadar HDL di dalam tubuh, kolesterol baik. Habis itu ini juga sangat bagus untuk kayak kesehatan jantung kita, kayak gitu. Nah, untuk yang buat gendutin berat badan atau naikin berat badan juga bisa nih makannya buah alpukat karena dia memang punya kadar lemak yang baik untuk tubuh, kayak gitu. Jadi sekarang mungkin inti yang kita bisa nangkep di sini sebenarnya jenis buah di situ baik. Cuman kalorinya memang beda-beda sesuai dengan kebutuhan dan konsumsinya ya. Maksudnya harus dikontrol untuk konsumsinya, jangan berlebihan ya. Karena kembali lagi semua yang berlebihan itu nggak baik buat tubuh gitu. Tapi ini ya suggest yang bisa Kak Angel berikan juga kalau mau diet ya, ini buah-buah yang bisa direkomendasikan dengan catatan dikonsumsi secukupnya juga ya. Yang rendah kalori ya, bukan untuk kayak kalau makan ini bisa langsung kurus enggak ya. Enggak juga. Gitu. Boleh makan yang tinggi kalori tapi dibatasi. Ya, jadi jangan sedih kalau misalnya suka alpukat lagi diet, gue diet gak boleh makan alpukat, nggak kayak gitu. Kayak gitu, justru boleh aja makan alpukat kalau berat-berat atau naikin berat-berat nggak masalah. Yang penting dibatasi aja. Ya, yang penting dibatasi dan porsinya kita lihat. Kayak gitu. Noted banget. Oke, Sobat Advance, seru banget ya bincang-bincang kita pada pagi hari ini bersama dengan Kak Angel. Nah, Sobat Advance, dicatat ya semua informasi-informasi penting yang udah dijelasin oleh Kak Angel tadi. Dan terima kasih Kak Angel untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya ya. Oke Sobat Advance, jangan lupa untuk share informasi bermanfaat ini ke keluarga, rekan-rekan, dan teman-teman kamu. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like dan subscribe channel YouTube Advance TV. Iya, betul banget Sherry. Wajib banget untuk like dan subscribe YouTube channel Advance TV ya, supaya kita lebih semangat lagi ya memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Oke, dengan demikian berakhirlah episode kita pada pagi hari ini, dan kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap ikuti protokol kesehatan ya. Yowis, yuk waktunya Indonesia sehat. Bye-bye. Advance, advancing life.